Melihat wajah Yingking Timur, Hua Tianming hanya bisa memegang tangannya dengan erat. Kejatuhan Timur murni, itu ditakdirkan untuk sejumlah perampok di Timur. Hati Hua Tianming seperti cermin. Dia tahu bahwa keluarga Luo itu sendiri dan aliansi raksasa memiliki kebencian besar. Luo Zeng tidak membuat keributan di Pulau Terapung Oriental, mungkin itu untuk melihat wajah ibunya. Luo Zeng tidak pandai menangani masalah ini secara pribadi. Setelah Luo Yi keluar dari Dayanzi, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Karakter yang bisa menjadi orang bijak memiliki hati yang arogan, dan Luo Wei takut dia tidak akan lunak. Baru sekarang Kaisar Qing melakukan pekerjaan. Segera. Ketika mereka meninggalkan lorong angkasa, mereka sampai di pintu masuk utama hutan pusaran air. Berapa kali Luo memasuki hutan Xuan-Xuan, dan tidak pernah memasuki pintu masuk utama. Kali ini, kembali ke hutan Xuan-Xuan adalah jalan memutar ke jalan, meminjam jalan keluarga Oriental. Karena Long Sanlin hutan telah dikendalikan oleh Yu Shenfeng, raksasa lain jarang memasuki eksplorasi, dan pintunya juga tumbuh rumput liar. Baru saja memasuki hutan pusaran air, Yu Shenfeng di istana peri, bentak, dan wajahnya menunjukkan warna yang aneh. Apa yang terjadi? Tanya Jala tanpa pingsan. Luo Zeng anak ini tidak menggunakan perintah pindah, benar-benar pergi ke arah transmisi, dia kembali dari Pulau Terapung. Juga dengan pemilih, Yu Shenfeng berkata dengan aneh. Apa? Jaring tanpa ilusi muncul. Hari-hari ini mereka juga agak khawatir tentang keselamatan Luo Zeng, tetapi semua orang tidak mengatakannya. Ketika saya mendengar gerakan Luo Zeng, jaring tidak memiliki ilusi untuk bertanya, siapa dia? Yu Shenfeng berkata sambil tersenyum, ada beberapa orang yang belum pernah melihatnya. Sepertinya ada keakraban. Apakah itu orang yang melarikan diri ke jurang dalam jurang? Ayo Yu Taibai, dan mereka akan memilikinya. Kamu akan mengirim mereka langsung ke Xianfu, katanya. Yu Shenfeng tersenyum dan mengulurkan tangan ke pintu masuk hutan pusaran air. Gelombang yang tak terlihat berubah menjadi garis lurus dan menyebar ke depan. Tumbuhan di garis lurus ini, apakah itu pohon menjulang atau gulma tanpa lutut, semuanya jatuh ke samping dan berubah menjadi jalan yang telah menyebar ke kaki Luo Zeng dan yang lainnya. Hua Tianming dan Chen Huang Yijian masih ragu-ragu. Luo Zeng tertawa, kakak kedua yang menyambut kami. Beberapa orang terbang di sepanjang jalan terbuka ini, dan kecepatannya tentu sangat cepat. Tidak lama kemudian, semua orang telah tiba di gerbang Xianfu. Orang-orang termasuk Jiu Yi dan Yu Taibai juga menunggu di gerbang Xianfu. Tentu saja, ada juga banyak keponakan perempuan, seperti Si Qinqin dan Ning Yudi. Termasuk 9 Yi mendengarkan Yu Shenfeng mengatakan bahwa Luo Zeng membawa seorang wanita kembali, tetapi juga beberapa menangis dan tertawa. Yu Shenfeng juga menambahkan cuka dan berkata bahwa wanita itu benar-benar cantik, hanyalah warna para dewa. Saya mendengar bahwa wajah Ning Yudi dan Si Qinqin berubah dari cerah menjadi berawan. Setelah Luo Zeng dan yang lainnya tiba, itu tidak wajar untuk melihat wajahnya. Aku benar. Oh, adik lelaki itu benar-benar baik, Yu Shenfeng melanjutkan. Adapun Ning Yudi dan yang lainnya, ekspresi mereka berbeda, tetapi mata mereka tertuju pada Li Luo Sui. Pikiran masing-masing orang berbeda, tetapi arah umumnya sama. Tetapi pada saat ini, Yu Taibai telah memimpin untuk pergi keluar dan membayar banyak kepada Li Luo, Xiniang. Xiniang. Yu Shenfeng awalnya mengatakan bahwa percikan meludah, dia senang mengambil Luo Luo Kai, dan mendengar Yu Taibai dipanggil, tetapi juga penuh dengan ngeri. Ning Yudi dan Si Qinqin juga saling memandang, dan ekspresi aneh itu tertuju pada wajah. Ternyata Luo Zeng adalah ibunya dan ibu mertua dari beberapa wanita. Sebelum air Luolu, Yu Taibai dibantu, dan dia menatapnya dengan mata yang rumit. Dia hanya berkata, bekerja keras. Yu Taibai tersenyum ringan dan segera berkata, jika Anda dapat mengubah tubuh guru, terlalu sulit untuk disebutkan. Kemudian Yu Taibai berbalik dan mengatakan sesuatu dengan yuan asli. Segera, sosok terbang dari Xianfu, yaitu Luo Wei sendiri. Tatapan Luo Wei pertama kali dilirik ke arah kakaknya, dan kemudian dia bergegas ke Li Luo. Semua orang di Xianfu bertanya-tanya mengapa Luo Luo ini dapat membawa kembali air Li Luo, tetapi mereka hanya memiliki keraguan di hati mereka dan hanya bisa bertahan. Li Luo Sui mengambil putrinya ke dalam pelukannya dan merasa sangat. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu putrinya. Dia pernah merasa takut berada di tanah pertengkaran dan telah melihat anak-anaknya sendiri, tetapi kali ini adalah pertemuan nyata. Ibu dan putrinya bertemu di sini, dan di sisi lain, Yu Taibai menamparkan pundak Chen Wang Yijian. Tuan. Chen Wang Yijian melihat Yu Taibai lagi dan sangat bersemangat. Chen Wang Yi adalah murid Luo Wei, tetapi waktunya di Pulau Terapung Luo Jia sangat singkat. Setelah pergi ke Abyssal Demon, tidak ada berita. Yu Taibai pernah berpikir bahwa Chen Wang Yi sudah mati. Lagi pula, bahkan orang-orang kudus tidak bisa tinggal lama. Bagaimana mungkin aku tidak menghitung? Suatu hari kamu akan dapat kembali dari jurang maut. Yu Taibai menghela nafas. Chen Wang Yi menunjuk Luo Zeng dan berkata, semua ini karena Luo Zeng dia. Yu Taibai memandang Luo Zeng dengan tatapan aneh. Dia hanya berkata, sepertinya kali ini, Luo Zeng keluar, karena tahi lalat batu masih terlibat dalam jurang.
Alasan mengapa Yu Taibai tidak nyaman selama waktu ini juga karena masalah ini. Hanya saja meskipun dia dapat menghitungnya, dia tidak dapat memikirkan masuknya tupai batu ke dalam retribusi. Ini hampir merupakan hasil terburuk. Dia tidak dapat mempercayai serangkaian pertemuan terakhir, berbagai situasi dan pembalikan. Ya, Chen Huangyi mengangguk. Dia harus memberitahu saudara laki-laki master tentang pertemuan selama waktu ini. Dia tidak mengharapkan Yu Taibai membuat gerakan mendengkur dan tersenyum. Pertama-tama bicara tentang bagaimana Anda bertahan di bidang sihir abisal dan bagaimana mengolahnya dalam beberapa tahun terakhir. Oke, petik 2. Sekarang Chen Huangyi Jian lebih baik daripada Yu Taibai. Pada titik ini, Yu Taibai juga sangat bingung. Si Qin Qin dan yang lainnya di sisi lain tiba-tiba menemukan bahwa Luo Zeng telah muncul bersama ibu mertuanya, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, jadi kali ini mereka juga sangat terkendali. Sebaliknya, Li Luo tertegun oleh Luo Wei dan sangat menyadari emosi beberapa wanita. Dia mengedipkan matanya dan tersenyum dan berkata, apakah perlu memperkenalkan anak perempuan saya? Luo Zeng mengangguk dan tersenyum, kami akan pergi ke depan dan membicarakannya. Lalu semua orang pindah ke Xianfu. Dalam prosesnya, mata antara Air Jiwi dan Li Luo bertemu lagi, tetapi tidak ada bahasa di antara keduanya. Adegan ini tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi ditangkap oleh Yu Taibai dengan tajam, dan dia hanya bisa tersenyum keras.